Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, fantastis, yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Syukur terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oke adik-adik, masih semangat semua kan? Semangat. Oke, ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Yo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey hey, jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Hey. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey hey, jalan serta Yesus, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan sertanya selamanya. Jalan
jalan sertanya selamanya. Di dalam dunia Ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, dalam neraka jiwamu mati Selamanya tapi yang sempit dalam surga. jiwa berglori. haleluya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, Dalam neraka jiwamu mati selamanya, tapi yang sempit dalam surga. jiwa berglori. Shalom anak-anak, luar biasa ya, hari ini kita jumpa lagi ya. Tante percaya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Anak-anak, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Ya, ayatnya ada di dalam Injil Matius. Ayo, Tante tunggu ya, sama-sama buka ya. Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Anak-anak, jalan kita semua tahu ya, jalan itu adalah prasarana yang menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ketika anak-anak ingin berpergian ke suatu tempat, maka anak-anak memerlukan jalan itu untuk apa? Untuk tiba di sana, ya. Suatu tujuan memerlukan jalan dan suatu jalan itu menentukan arah tujuan. Maksudnya begini anak-anak, kalau anak-anak jalannya anak-anak itu ke timur, maka tujuannya pasti di timur. Sebaliknya, jika jalannya anak-anak ke barat, maka tujuannya pasti ke barat. Nah, kata jalan di dalam Injil Matius yang sudah kita baca tadi adalah gambaran perjalanan hidup manusia selama di dunia ini, ya. Yesus berkata bahwa ada dua jalan yang akan dilintasi oleh manusia di dunia ini, yaitu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Kedua jalan ini memiliki karakteristik masing-masing ya anak-anak. Ya, yang pertama jalan yang luas itu pintunya lebar, tujuannya maut dan banyak orang yang masuk ke sana. Yang kedua, jalan yang sempit, pintunya sesak, tujuannya kehidupan kekal dan sedikit orang yang masuk ke sana. Ya. Manusia adalah ciptaan yang diberikan kebebasan untuk memilih. Anak-anak ya, selama kita hidup di bumi ini, kita bebas menentukan pilihan. Namun semua pilihan itu tentu ya anak-anak ada risikonya, ada konsekuensinya. Baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yuk kita sama-sama belajar ya mengenai kedua jalan ini. Yang pertama itu jalan yang lebar atau luas dan menuju kebinasaan. Mengapa tante jalan ini disebut jalan yang lebar atau luas? Karena
memberikan kebebasan buta bagi manusia yang menempuh jalan ini anak-anak ya. Jalan ini luas, tanpa batas. Orang bebas berbuat semaunya tanpa kendali dan tanpa aturan yang ada. Ya, sebagaimana sebuah jalan yang lebar, pengendara itu dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Ya, dapat menyalip kendaraan di depannya dan dapat menempuh tujuannya dalam waktu yang singkat. Ya, jadi pengendaranya itu bisa ngebut anak-anak, bisa balap mobil yang di depannya, bisa balap dari kiri, dari kanan, pokoknya siksak ya anak-anak ya. Nah, kalau keadaannya seperti itu, pasti tingkat kecelakaannya sangat tinggi. Ini menggambarkan apa anak-anak? Menggambarkan kehidupan duniawi manusia yang tanpa batas. Bebas melakukan apa saja yang dia mau ya. Nggak peduli larangan, nggak peduli hukum-hukum Tuhan ya. Bebas mengeksploitasi apa saja. Bebas melakukan kejahatan, bebas berbuat sesuka hati yang dikehendaki. Tanpa aturan, tanpa batas, dan tidak peduli dengan larangan Tuhan. Ya, Tante, mengapa ya kok banyak orang melintasi jalan yang lebar ini? Kan sudah tahu kalau tujuannya itu binasa. Begini anak-anak, karena semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan sifat bawaan manusia itu selalu ingin berbuat dosa. Nah, manusia yang berdosa menyukai kebebasan dalam segala hal. Kebebasan tanpa ada aturan yang mengikat, tidak ada gangguan, yang penting dapat menikmati kesenangan dunia dan bebas melakukan apa yang diinginkan hatinya. Ya. Dan dunia saat ini anak-anak menyediakan akses bagi mereka yang mau berjalan di jalan yang lebar ini. Tidak usah jauh-jauh ya, saat ini anak-anak ya, kita semua anak-anak ya bisa mendownload aneka macam game dengan mudah. Ya, kita dapat main game apa saja sepuas hati kita. Ya, terus tetapi akibatnya apa anak-anak? Anak-anak bisa menjadi lupa waktu. Ya, waktunya makan ditunda. Ya, waktunya mandi di cancel. Ya, apalagi waktunya belajar sering dilupakan. Nah, kalau mama papa ngajak berdoa, jawabannya seringnya apa? Tunggu ma, tunggu pa, lagi nanggung, gamenya lagi seru. Ini ya anak-anak, ini salah satu contoh ya. Kalau kita mau mengikuti jalan yang lebar itu akibatnya enggak enak anak-anak. Seperti contoh tadi, kita menjadi lupa waktu. Itu jalan yang lebar. Kemudian sekarang kita belajar yang kedua. Jalan yang sempit menuju kehidupan. Mengapa jalan ini dikatakan sempit Tante? Karena di jalan ini banyak batasan anak-anak. Ada aturan-aturan yang harus ditaati. Ya, dikatakan sempit karena kita mesti berkorban ketika melewati jalan ini. Ya, ayo kita sama-sama membayangkan ya. Kalau anak-anak dan tante harus melalui sebuah lorong kecil di mana hanya bisa dilewati satu orang. Nah, kalau kita berpapasan dengan orang lain, pasti kita harus menepi. Ya, harus menepi anak-anak, memberikan mereka jalan, ya. Nah, karena jalannya sempit dan hati-hati, maka orang yang lewat di sana harus mengikuti aturan yang ada. Nggak bisa jalan seenaknya, ya. Karena semua hati-hati, semua mengikuti aturan yang ada, maka tentu tingkat kecelakaannya nggak ada ya anak-anak. Jalan yang sempit ini menggambarkan jalan kebenaran yang kita tempuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jalan ini memiliki aturan yaitu firman Tuhan. Dan jalan ini memiliki batasan apa anak-anak? Yaitu penguasaan diri. Nah, jalan ini memerlukan pengorbanan, yaitu apa? Kita harus berjuang, tante juga harus berjuang supaya memiliki karakter seperti Kristus. Nah, tante, kenapa ya kok sedikit orang yang melewati jalan yang sempit dan sesak ini? Padahal sudah tahu loh tante kalau tujuannya nanti ke surga.
Kembali lagi, karena apa anak-anak? Karena manusia itu tidak suka dibatasi. Manusia tidak suka berkorban, manusia tidak suka menaati aturan. Dan manusia sulit untuk menguasai diri. Ya. Ketika anak-anak dan tante harus mengampuni teman yang bersalah kepada kita dan meminta maaf atas kesalahan yang tidak kita lakukan, itu jalan yang sempit. Kemudian ketika kita harus mengalah kepada kakak atau kepada adik supaya ada damai di tengah-tengah keluarga, itu juga namanya jalan yang sempit. Ketika anak-anak harus beribadah dan menyembah Tuhan, sementara teman lain asik main game, itu juga jalan yang sempit ya anak-anak. Nah, jalannya memang sempit, banyak batasan, banyak tantangan, harus berkorban. Tetapi jalan ini menuju kehidupan, menuju kemuliaan kekal, menuju rumah Bapa surga yang mulia. Ya, jadi anak-anak harus ingat di dunia ini ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Kita tidak bisa melintasi keduanya, kita harus memilih. Ayo anak-anak, kita sama-sama memilih jalan yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus tadi adalah jalan yang sempit. Karena apa? Karena kalau kita melalui jalan yang sempit, meskipun banyak pengorbanan, perjalanan kita itu isinya sukacita dan damai sejahtera. Dan tujuannya sudah pasti, kita pasti nyampe ke rumah Bapa yang kekal. Ya anak-anak ya. Kalau misalkan mungkin ada di antara anak-anak, tante yang aku ingin selama ini aku bersenang-senang dengan segala hal dan hidup seenaknya. Dan aku yakin Tuhan Yesus sudah menyelamatkan, aku pasti masuk surga. Itu tipuan iblis ya anak-anak. Mungkin iblis berbisik, enggak apa-apa sekarang kamu lakukan sesukamu. Bantah itu semua nasihat mama dan papa. Terus kemudian cepat-cepat minta ampun. Ya. Nanti kamu bisa nanti masuk ke sana. Itu bohong ya anak-anak. Karena apa anak-anak? Karena tidak mungkin ya kalau anak-anak naik kereta yang tujuannya ke Banyuwangi, lalu tiba-tiba anak-anak tiba di kota Surabaya. Nah, kita semua, tante tahu, kita semua tujuannya cuma satu. Kemana? Ke rumah Bapa. Kalau kita tujuannya ke rumah Bapa, jalannya yaitu apa? Jalan melalui Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus perumpamakan tadi adalah jalan yang sempit. Oleh sebab itu ayo anak-anak, kita semua berjalan di jalan yang sempit. Kita bersama merelakan kebebasan kita diatur oleh firman Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita untuk melaluinya. Amin. Kiranya firman Tuhan cukup sampai di sini. Ayo kita akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus terus yang memberikan pengertian buat kami. Roh Kudus terus yang menuntun, memimpin setiap kami. Sehingga kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami terus mau berjalan di jalan yang sempit karena kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saat ini anak-anak, tante akan membacakan kuisnya ya. Untuk anak-anak yang kelas Musa, Yosua dan Matius, anak-anak terkecil sampai kelas 2 SD, ya. Mengapa banyak orang yang melintasi jalan yang lebar padahal sudah tahu kalau ujungnya itu binasa. Ya, itu untuk anak yang terkecil sampai kelas 2 SD. Kemudian untuk kelas Markus, anak-anak mau melintasi jalan yang mana ya? Berikan alasannya ya. Khusus untuk kelas Lukas dan Daud, kirim rema hari ini ke kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.